Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa waktu luang, nikmat hidayah, nikmat di atas sunnah, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan nikmat-nikmat dari Allah inilah kita terus berusaha untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali membacakan, yaitu lanjutan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita masuk kepada hadis yang ke-11 dan insya Allah nanti dengan hadis yang ke-12. Di dalam hadis yang ke-11 bertemakan tentang kita hendaklah memilih hal yang kita yakini dan meninggalkan yang meragukan. Adapun yang bab atau hadis yang ke-12 itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Untuk hadis yang ke-11 ini dikarenakan di bab sebelumnya atau hadis sebelumnya ketika kita menjelaskan tentang masalah halal dan haram, di tengahnya ada syubhat, itu sudah kita bahas, maka kita sampaikan sekilas tentang hadis ini. Hadis yang ke-11, Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menukil hadis an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Qal, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan sebuah hadis, maksudnya yang hadisnya singkat, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Kedudukan hadis ini ketika digabung atau dibarengkan dengan riwayat yang lainnya, maka derajatnya adalah hadis sahih karena banyak pendukungnya. Di antaranya Imam At-Tirmidzi sendiri, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ad-Darimi, kemudian juga yang lainnya.
Inti daripada hadis ini disebutkan bahwasanya hendaklah kita meninggalkan sesuatu yang meragukan untuk menuju sesuatu yang tidak meragukan. Berarti ini maknanya kita harus menuju sesuatu yang tidak meragukan, yaitu al-yakin, sesuatu yang yakin. Hadis ini bermakna ya ikhwah azani wa azakullah, hendaklah kita itu tidak melakukan atau berhenti dari perkara-perkara yang tidak jelas, yang sudah kita bahas perkara syubhat, yang dimana di dalam penjelasan hadis yang dahulu namanya syubhat itu sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas. Dan Rasul memerintahkan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, dia akan terjerumus dalam hal yang haram. Maka kita disuruh meninggalkan hal yang syubhat ini. Ketika seseorang dia memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang syubhat, yang muncul pada dirinya adalah syak, yang muncul pada dirinya adalah keraguan. Dan ini kita bisa merasakan ketika ada sesuatu yang kita belum meyakininya benar. Kita memiliki yaitu perasaan ini benar apa salah ya. Ketika benar apa salah ada di pikiran kita, kemudian kita memaksakan diri untuk melakukannya, bagaimana perasaan diri kita? Masih ada keraguan. Ada keraguan. Nanti jangan-jangan kalau tak lakukan salah. Tapi kalau tak tinggalkan jangan-jangan benar. Ini syak. Namanya ragu-ragu. Jadi kalau memaksakan diri pada perkara yang syubhat, maka akan timbul yang namanya keraguan. Tapi justru sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang memang jelas-jelas itu benar, jelas-jelas sesuatu yang itu disyariatkan, maka akan muncul yang namanya al-yakin, muncul yang namanya keyakinan. Nah, disinilah para jamaah fungsinya hati kita, yang dimana ketika Rasulullah SAW memberikan salah satu nasihatnya untuk melihat sesuatu itu apakah sesuatu yang benar atau salah, maka diantaranya beliau mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, ini harus ada catatannya. Meminta fatwa kepada hati kita itu pada dasarnya adalah hati yang benar, hati yang selamat. Karena masing-masing orang hatinya berbeda-beda. Maka seberapapun seseorang itu, katakanlah mungkin keimanannya tidak seberapa, tapi ketika dia masih memiliki keimanan di dalam dirinya, kemudian datang kepadanya suatu katakanlah amalan yang harus dilakukannya, tapi dia ragu untuk melakukannya, maka ketika dia itu melakukan, nanti mesti hatinya ini bertanya terus, ini benar apa salah, ini benar apa salah. Itulah namanya keraguan. Tapi kalau ada sesuatu yang harus kita amalkan dan itu sesuai dengan syariat, maka pada asalnya hati ini tenang, hati ini menjadi tenang. Nah, itulah yang kita bahas di sini, bahwasanya tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu menuju sesuatu yang tidak meragukan alias al-yakin. Baik, kita nukilkan beberapa yaitu contoh, termasuk juga kisah. Yang pertama kisah sahabat yang paling mulia, manusia kedua setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diceritakan oleh putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahwasanya ayahnya Abu Bakar ini dulu pernah memiliki budak laki-laki
yang budak ini dipekerjakan, kemudian ketika dia sudah bekerja mendapatkan hasil diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar biasa ketika budak-budaknya itu kemudian bekerja, kemudian hasil diberikan kepada dia, maka Abu Bakar memakan hasil dari apa yang dihasilkan oleh budak-budaknya itu. Nah, suatu ketika budak tersebut itu membawa sesuatu makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dibawa kepada yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian budaknya ini mengatakan, tahukah engkau apa yang engkau makan tadi itu? Namanya Abu Bakar tidak diberitahu, tidak katakan tidak tahu apa yang aku makan tadi. Maka ternyata budaknya mengatakan, yang engkau makan tadi adalah makanan yang aku beli, aku dapatkan dari hasil jerih payahku ketika aku masih jahiliyah. Saat itu aku diminta untuk ngobati orang jadi dukun. Padahal saya atau dia masalah tidak bisa jadi dukun. Ya, pura-pura jadi dukun, kemudian mengobati orang diberi uang, masa katakanlah demikian. Maka kemudian uang itu dibelikan sesuatu, diberikan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu mendengar bahwasanya makanan yang dimakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah hasil dari perdukunan yang dilakukan oleh budaknya ini, maka ketika beliau memasukkan jarinya ke mulut dan kemudian merogoh dalam mulutnya sehingga memuntahkan makanan yang tadi barusan dimakan oleh beliau. Masya Allah, inilah ya namanya waroknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang beliau ketika ada sedikit permasalahan yang tidak jelas, dia tidak ingin hal itu masuk ke dalam perutnya. Maka ini adalah meragukan, maka kemudian beliau mengeluarkan barang tersebut. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, yang kedua adalah masalah amaliyah kita sehari-hari. Amaliyah kita sehari-hari. Contoh misalkan masalah wudu. Masalah wudu. Ini supaya orang itu, ini obat was-was ini, obat was-was. Kadang ada orang itu was-was. Ketika ada seorang dia itu batal wudunya, perhatikan kalimatnya, ada seseorang yang dia itu batal wudunya. Kemudian ketika dia itu batal wudunya, dia ngerti batal wudunya, kemudian dia berwudu dan kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, dia ragu-ragu di dalamnya. Tadi itu saya sudah wudu apa belum? Tadi itu saya sudah wudu apa belum? Maka pertanyaannya, apakah dia mengambil sudah wudu, ataukah dia mengambil bahwasanya wudunya batal? Mana yang yakin, mana yang ragu? Bisa membedakan? Ya. Anak ulangi, ada seseorang dia itu batal wudunya, namanya batal wudu, dia wudu lagi, kemudian dia sholat. Ketika di dalam sholat dia bertanya pada dirinya, saya ini tadi sudah berwudu ataukah belum? Sudah berwudu ataukah belum? Maka apa jawabannya? Mana yang yakin, mana yang ragu? Yang yakin itu batal wudunya atau yang yakin itu berwudunya? Yang yakin itu adalah yang pertama. Dia tadi tahu betul kalau dia itu batal wudunya. Kalau dia yang meyakini itu, ya sudah, berarti dia wudu lagi. Karena dia meyakini yang awal adalah batal wudunya. Nah, kondisi sebaliknya, seseorang dia misalkan sholat maghrib,
ya, sholat maghrib, sudah melaksanakan sholat wajib maghrib, berarti dia punya wudhu, ya kan? Kemudian masuk waktu sholat isya, dia ketika sholat isya, dia ragu-ragu, tadi saya batal apakah tidak? Tadi saya batal apakah tidak? Mana yang yakin? Mana yang ragu? Yang yakin adalah dia sudah punya wudhu, karena maghrib sudah melaksanakan sholat maghrib. Adapun sampai isya dia ragu sudah batal ataukah belum. Maka tinggalkan keraguan ini, kembali kepada yang yakin. Ketika maghrib dia sholat maghrib berarti punya wudhu, ya sudah, berarti dia masih punya wudhu. Bisa dibedakan ya. Ya. Jadi kalau kita nggak enak, jangan nggak enak, nggak akan selesai gitu loh. Harus dicari yang yakin. Makanya hadisnya dak mayaribuka ila mala yaribu. Tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang tidak ragu-ragu. Contoh lain, misalkan masalah sholat. Ya, masalah sholat ini kita langsung bacakan salah satu hadis Rasulullah SAW. Yang dimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu ada hadis dari Abbad bin Tamin, dari pamannya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini al-Ansari. Anahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Bahwasanya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul diberitahu ada seseorang yang dia itu takhayyal, seseorang yang dia itu menghayal berarti enggak pasti gitu loh, enggak pasti. Dia menghayal, maksudnya ketika dia itu menghayal ilaihi kepada menghayalnya annahu yajidu syai', dia mendapati sesuatu fi shalah dalam salatnya. Artinya apa? Ketika dia sedang salat, maksudnya sudah dalam salatnya, tahu-tahu terbersit dalam pikirannya, dalam khayalannya, ini saya batal apa tidak ya? Maksudnya itu dia berhadas ataukah tidak? Dalam kondisi sudah di dalam sholat. Nah, hadas di sini yang dimaksud secara khusus adalah dia keluar angin ataukah tidak, kentut ataukah tidak. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Faqala la yanfatil. Maka kalau ada bisikan yang semacam itu, jangan keluar. Janganlah kalian keluar dari sholat, jangan membatalkan sholat. Ketika ada bisikan-bisikan, ini kayaknya perut anak kok semacam ini, ya, jangan-jangan nanti batal. Kalau ada bisikan semacam itu, maka Rasul mengatakan jangan kalian keluar dari sholat, jangan batalkan. Aulayan sharif, janganlah kalian keluar dari sholat. Hatta yasma'a sautan au yajida riha, hingga engkau atau dia mendapatkan suaranya, mendengar suaranya atau mendapatkan baunya, untuk meyakinkan. Dan ini kadang-kadang terjadi di kita ya ikhwah para jamaah. Apalagi sebelum sholat kita makan, makannya kekenyangan lagi, misalkan demikian. Kemudian kita wudhu, kemudian kita sholat. Di dalam sholat itu kayaknya kok ada sesuatu yang keluar begitu, ya, masih khoyal, masih perkiraan begitu. Maka kalau kita masih ragu-ragu, kita ini batal atau tidak, hadas atau tidak, ya buang angin atau tidak, maka lihat dua tanda ini. Apakah kita yang pertama mendengar suara buang angin, suara kentut, ya. Yang kedua, apakah ada baunya? Kalau memang salah satunya ada, ya batal, apalagi dua-duanya. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, kembali ke asal. Ya, kembali ke asal bahwasanya kita dalam kondisi suci. Nah, inilah dak mayaribuka ila mala yaribu. Ayo ikhwah azani wa zakullah. Kemudian contoh yang lainnya bisa diarahkan seperti ini.
Yang artinya bahwasanya kalau kita mendapatkan suatu keraguan, maka jangan bingung dengan yang ragu. Carilah yang pasti. Carilah yang pasti. Sebagaimana misalkan sholat terkait dengan bilangan rokaatnya. Terkait dengan bilangan rokaatnya. Kita sholat isya. Ketika kita sholat isya, masuk ke rokaat, katakanlah rokaat 4 ya. Rokaat 4 itu sudah kita lakukan. Kita mau duduk tahiyat akhir. Ketika kita sujud yang terakhir itu seharusnya duduk tahiyat akhir. Tapi kita ragu-ragu, ini tadi sudah 4 ataukah masih 3? Mana yang ragu, mana yang yakin? Yang ragu yang 4. Yang 3 jelas yakinnya. Dia pertanyaannya, ini tadi saya sudah 4 atau masih 3? Artinya dia 3-nya sudah yakin melakukannya, tapi 4-nya masih ragu-ragu. Kalau demikian kondisinya, diambil yang yakin. Dia menganggap atau dia kembali kepada keyakinan masih 3 dan nambahi. Kemudian di akhir nanti adalah sujud sahwi. Nah ini dijadikan solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang ragu-ragu. Maka ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, ini adalah salah satu kaidah yang harus kita miliki, yang harus kita pahami untuk menghilangkan penyakit yang mengarah kepada penyakit was-was. Karena susah. Kalau orang sudah kena penyakit was-was itu susah. Ya, yang bisa menyembuhkan adalah ilmu. Ya, yang bisa menyembuhkan adalah ilmu. Artinya dia harus ngerti bahwasanya ketika dia itu mengulang itu tidak benar. Karena namanya orang was-was itu sekarang melakukan, misalkan wudhu, kemudian pergi ke masjid, di masjid belum mulai sholat, ragu-ragu lagi sudah wudhu apa belum, balik lagi. Maksudnya dia balik pada asalnya supaya yakin kan, daripada nanti belum. Tapi ternyata ragu lagi, tidak akan pernah selesai seperti itu. Maka harus dengan keyakinan semacam itu tadi. Kalau dia sudah jelas-jelas tadi wudhu, ya sudah yakini sudah wudhu, nggak perlu ragu lagi. Itulah yang namanya ilmu. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Jadi ini sekelumit atau sekilas tentang hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Sedikit tambahan di sini supaya kita juga memahami bahasanya, yaitu kriteria, ya, kriteria tentang masalah ragu dan tidak ini. Maka ada 2 hadis yang lainnya senada dengan ini, yaitu di dalam lafadz yang lainnya disebutkan mengenai keraguan dan keyakinan ini. Lafadznya berbunyi dalam riwayat Imam Tirmidzi, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Sesungguhnya as-sidq, kebenaran berarti keyakinan. Ini tuma'ninatun, ini ketentraman, ketenangan. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan, ribatun adalah keraguan. Jadi kalau orang itu jujur, orang itu benar, maka dia akan tenang. Ya, dia akan tenang karena yakin ini benar. Tapi kalau orang itu berbuat dusta, berbuat bohong, ya, dia akan ragu-ragu. Kelihatan kan orang kalau berbuat bohong itu, berkata bohong, misalkan ditanya, dia mengatakan sesuatu yang bohong, benar kamu mengatakan itu, dia mesti akan menjawab dengan bahasa dengan bahasa lain. Benar seperti itu, enggak mungkin dia mengatakan ya seperti ini.
Benar seperti ketika ditanya, benar seperti itu? Ya maksud saya begini, bulat katakanlah demikian. Ini karena dia berkata dusta atau berdusta. Maka yang timbul adalah keraguan. Maka kalau sebaliknya jujur, ya, kebenaran adalah ketenangan. Kemudian lafadz yang berikutnya, fa innal khaira tuma'ninatun wa syarra ribatun. Sesungguhnya al khair kebaikan itu adalah tuma'ninah, adalah ketenangan. Wasyar dan keburukan adalah keraguan. Keburukan adalah keraguan. Maka seseorang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, yang kita tahu bahwasanya kebaikan ini maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan syariah, amalan yang sesuai dengan syariat Allah, itu adalah namanya al-khair, namanya kebaikan. Adapun asyar adalah amalan keburukan, berarti yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisih Allah dan Rasulnya. Maka itu menimbulkan keraguan. Maka seharusnya bagi seorang muslim, kalau dia mengamalkan berbagai macam syariat-syariat Islam, ketenangan yang muncul, ketenangan hati yang muncul. Tapi ketika dia itu meninggalkan syariat Islam, meninggalkan amalan-amalan Islam, maka ragu-ragu yang ada. Kalau ada di hati seseorang sebaliknya, naudzubillah, ketika dia melakukan berbagai amalan keburukan, maksiat begitu, tenang-tenang saja. Tapi ketika mengamalkan amalan kebaikan itu, dia ragu-ragu. Ragu-ragunya bagaimana? Ini nanti kalau saya mengamalkan nggak enak dilihat itu, nggak enak dilihat ini. Ini orang yang hatinya sakit, ya. Orang yang hatinya sakit. Seharusnya sesuatu yang benar itu menimbulkan ketenangan, menimbulkan keyakinan, tapi dia malah justru ragu-ragu. Sebaliknya keburukan yang seharusnya menimbulkan keraguan, dia malah tenang. Nah, ini orangnya yang nggak benar kalau demikian. Baik, ayo ikhwah hazani wa azakumullah. Maka para ulama fikih mereka membuat kaidah fikhiyah. Ada kaidah fikih yang terkait dengan ini, yaitu al-yakinu la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Kalau orang sudah yakin, maka tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, koridornya, indikatornya, kriterianya, keyakinan yang dimaksud adalah ada standarnya, yaitu keyakinan di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah SAW, menurut pemahaman salafus saleh. Ini standarnya keyakinan, bukan pribadi masing-masing. Kalau keyakinan didasarkan kepada pribadi masing-masing susah, ya. Apalagi orang yang berbuat maksiat tadi merasa ketika berbuat maksiat dia tenang saja, yakin dengan, nah ini repot, merusak nanti akhirnya. Makanya tadi sempat kita sampaikan bahwasanya namanya kejujuran dan kebenaran itu akan menimbulkan ketentraman hati. Sebaliknya kalau orang dusta, bohong, itu akan menimbulkan keraguan. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, hadis yang ke-11 yang terkait dengan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu dan hendaklah menuju yang tidak ragu-ragu. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk ke hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Artinya Rasul bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Dari sini juga ada penguat yang lainnya sehingga menjadi hadis yang sahih. Makna hadis ini adalah wa'azani wa'azakumullah, bahwasanya min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Kalau kita menginginkan Islam kita adalah Islam yang baik, kita harus lihat mana perkataan-perkataan yang baik, mana perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang baik lakukan, yang tidak baik tinggalkan, karena itu tidak ada gunanya. Perbuatan juga demikian, amalan mana yang khair, amalan mana yang baik, dan amalan mana yang syar. Yang syar tinggalkan, karena itu tidak ada gunanya. Maka hadis ini dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya, ada korelasinya. Ya, ketika kita itu meninggalkan yang ragu-ragu menuju yang tidak ragu-ragu atau meyakinkan, maka kita harus meninggalkan semua amalan yang ragu-ragu, karena itu tidak ada gunanya. Amalan yang meragukan adalah amalan yang tidak ada gunanya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Hadis ini adalah salah satu di antara 4 hadis yang dikatakan sebagai prinsip dan adab yang agung di dalam Islam. Semuanya ada di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Ini hadis yang ke berapa? 12. Ya, ini prinsip yang pertama. Jadi dikatakan oleh, yaitu Imam Abu Amr bin Salah menceritakan dari Abu Muhammad bin Abi Zaid, Imam Malik pada masanya, bahwa ia berkata puncak etika kebaikan bermuara dari 4 hadis. Jadi etika kebaikan itu puncaknya itu ada di dalam 4 hadis. Di antaranya ini, yaitu hadis yang ke-12, bahwasanya di antara kebaikan Islam seseorang, maka dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Yang 3 yang lainnya apa? Nanti kita akan bahas, yaitu ada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-13. Ya. Hadis yang ke-13 pada kesempatan yang lain kita akan bahas, yaitu berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya, yaitu minal khair. Ini yang kedua, hadis ke-12, hadis ke-13. Adapun yang ketiga itu adalah nanti pembahasan hadis yang ke-15. Di dalam hadis ke-15 di antara petikannya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Nah, itu hadis yang ke-15. Satu hadis yang terakhir terkait dengan etika, nanti hadis yang ke-16. Hadisnya singkat. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW minta nasihat, Rasul menjawab dengan perkataan singkat, la taghdab, jangan marah. Nah, jangan marah. Nah, itu adalah hadis yang keempat yang merupakan prinsip-prinsip adab di dalam Islam ini. Tayyib, kita kembali kepada hadis yang sedang kita bahas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya alias sia-sia. Sebenarnya dengan lafadz ini
kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita bisa menilai orang lain. Ya. Apakah amalannya tersebut adalah amalan yang berguna atau tidak? Apakah perkataan tersebut perkataan berguna ataukah perkataan yang sia-sia? Maka di sini kita akan sampaikan yaitu beberapa penjelasan tentang hal ini. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Seseorang yang dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya dan dia tidak menginginkannya melakukan itu, harus dilihat dasarnya apa. Dia katakanlah tidak mau mengatakan sesuatu, dia tidak mau melakukan sesuatu, artinya dia meninggalkan sesuatu itu. Ya, itu dia dasarnya meninggalkan karena hawa nafsunya atau karena syariat Allah. Ya, karena hawa nafsunya, karena keinginan dirinya sendiri, atau karena syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai nanti sekali lagi, yaitu standarnya adalah standar pribadi masing-masing. Ini tidak benar. Ya. Contoh, ini kita langsung ke contoh biar mudah. Ada orang dia itu bermain-main. Yang paling umum sampai sekarang adalah main game. Dah. Ya. Ada orang mengatakan bahwasanya kan main game itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Pertanyaannya itu standar siapa? Dia bilang ada manfaat, itu standarnya siapa? Apakah itu standar syariat atau standar hawa nafsunya? Kalau dia mengatakan ada manfaatnya, standar dirinya, jangan menyalahkan ketika ada orang nggak seneng main game, mengatakan bahwasanya main game itu tidak ada manfaatnya. Terus apa kemudian dua-duanya ini dibenarkan? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Harus ada jalan penegasnya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Maka yang menengahi, yang membenarkan dan menyalahkan adalah syariat, bukan individu masing-masing. Apalagi sudah mengatakan itu benar ditambahi dengan dalil dari pribadinya sendiri. Oh, saya kalau dengan main game itu pikiran saya bisa istilahnya cerah, ya, bisa imajinasi muncul dan seterusnya. Kalau bahasa kita hoax itu namanya. Itu nggak akan mungkin, ya. Justru imajinasinya karena itu gitu loh, ya. Maka dari itu ya ikhwah azakumullah, sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau sesuatu yang sia-sia pasti itu akan menimbulkan keburukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk, maka bersemangatlah, berkemauan keraslah kalian ala ma yanfa'uka, di atas sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, yang memberikan manfaat kepadamu. Pertama, perhatikan Rasul mengatakan, carilah, semangatlah, milikilah kemauan yang keras untuk melakukan sesuatu yang ada manfaat untuk diri kita. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Yang tengah, perhatikan para jamaah. Ketika kita disuruh melakukan perbuatan yang bermanfaat, Rasul bersabda, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya sesuatu yang manfaat itu akan bisa kita lakukan ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika belum dimudahkan, la ta'jaz, jangan lemah, harus terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba sekarang kita pikir dengan akal saja. Kalau orang dia itu melakukan perbuatan yang tidak manfaat, menurut akal pikirannya itu manfaat, apakah dia minta tolong kepada Allah Ta'ala? Dengan bahasa gampangnya, contohnya orang main game itu berdoa dulu. Mau main game doa dulu supaya lancar, supaya sukses. Coba antum survei misalkan,
Nggak usah banyak 10 orang main game, tanya tadi sebelum game berdoa dulu apa enggak. Bisa jadi tidak ada satupun yang berdoa. Ya. Ya karena apa? Ya karena memang tidak ada hubungannya dengan itu. Artinya apa? Itu sesuatu yang jelas-jelas tidak ada gunanya begitu loh. Ya tidak ada gunanya. Maka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah karena sesuatu yang bermanfaat itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ayo ikhwah azani wa azakullah. Maka kebaikan Islam seseorang dia harus bisa membedakan ini ada gunanya ataukah tidak. Ini berguna ataukah sia-sia. Kalau sia-sia sudah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jangan kita melihat oh tapi ada manfaatnya. Banyak madorotnya kalaupun ada manfaatnya. Ya. Madorot yang paling jelas yang ada saat itulah madorot waktu. Dengan main game maka waktu kita akan terbuang sia-sia. Antum dapat manfaat apa? Mungkin manfaatnya bisa memiliki keahlian untuk strategi dan yang lainnya. Itu namanya menghayal. Ya, menghayal. Kan game-game seperti itu. Apa namanya? Membongkar musuh gini-gini. Ya, jangankan apa namanya? Jauh-jauh. Coba kalau antum misalkan di dunia nyata, bukan di dunia maya semacam itu. Antum kemudian menghadapi musuh seperti itu. Baru datang sendirian, bingung cari teman paling-paling. Enggak berani sendirian. Di game berani sendirian karena apa? Ya karena mati tidak masalah, mulai lagi. Nah kalau di dunia nyata mati ya selamanya sudah. Naudzubillah. Bagi pecinta sepak bola misalkan, orang main gamenya kalau dengan game sepak bola juara terus. Ya. Tapi kalau di dunia nyata lari 1 kilo aja menggeh-menggeh, nggak kuat. Ya, yang pinter bukan jasadnya, yang pinter tangannya ini. Ya tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu ya ikhwah, kalau kita bisa memahami yang semacam ini, maka kita harus menjaga diri kita dan kita jaga orang lain supaya tidak terpengaruh. Kita ingatkan orang lain. Oleh karena itu, terkait dengan pembahasan ini, ingatlah bahwasanya seseorang yang dia itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia, maka ini akan bisa mengantarkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala karena waktu yang Allah berikan kepadanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan disia-siakan. Jangan, ya tidak usah kita itu terlalu detail membahas sesuatu permainan, masalah waktu saja. Kalau kita tanya seorang dia main, apakah main game ataukah main yang lainnya, ya permainan meskipun di dunia nyata, ya main apa katakanlah begitu, dia memakan waktu katakanlah 1 jam, makan waktu misalkan 1 jam. Manfaat yang dia dapatkan apa? Oke, manfaatnya mungkin olahraga misalkan, dia akan badannya menjadi lebih bugar, ya, dengan bermain 1 jam itu, ya. Tapi coba dibandingkan, kalau misalkan dia di dalam waktu yang sama 1 jam atau bahkan setengah jam lah, tapi dengan setengah jam itu dia qiraatul Quran, dia baca Al-Quran, manfaatnya jelas mana? Manfaatnya jelas mana? Jelas manfaatnya adalah baca Al-Quran. Nah ini ketika kita banding-banding masalah waktu, sehingga berbagai macam permainan itu memang pada asalnya ada yang dia itu asalnya mubah, ada yang memang asalnya haram. Jadi jangan dianggap semua permainan itu boleh, ya. Seperti permainan catur, ya. Itu banyak ulama mengatakan, menegaskan, merojihkan adalah perbuatan yang haram, permainan yang haram itu. Main dadu, ya, itu adalah
perbuatan yang haram, permainan yang haram. Meskipun katakanlah main catur tidak ada undiannya, tidak ada uangnya, main dadu juga hanya permainan semata, itu asalnya tidak dibolehkan. Nah, adapun olahraga memang pada asalnya boleh, apakah itu badminton, sepak bola dan yang lainnya, pada asalnya boleh, tidak ada larangan. Yang penting selama dia melakukan itu semuanya tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Apakah dari sisi pakaiannya, ya tidak melanggar syariat, kemudian dia tidak melalaikan waktu, ya. Jadi waktunya memang dia membatasi betul. Jadi kalau mau olahraga itu memang di jam-jam yang tidak melalaikan dia dari Allah Ta'ala. Kemudian tidak ada unsur judi di dalamnya, yaitu permainan misalkan menang dapat ini, kalau kalah dia harus bayar ini dan yang lainnya. Nah, ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka seseorang yang dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya atau sia-sia, ini menunjukkan memiliki sifat haya. Memiliki sifat haya, yaitu sifat malu. Memiliki sifat malu. Orang malu itu pada dasarnya dia tidak mau melakukan sesuatu karena malu. Yang dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya atau sia-sia, maka dia tinggalkan karena sifat malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita diperintahkan untuk punya sifat malu ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Hasan, hadis yang Hasan riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Istahyu minallah haqqal hayai. Hendaklah kalian memiliki rasa malu dari Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Jadi hendaklah kita memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Akan disebutkan di sini oleh beliau tentang faidahnya dan bagaimana malu yang benar. Man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang dia malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, dia ingin mewujudkan rasa malu yang benar, tanda-tandanya atau yang dilakukan ini. Pertama, falyafat ar-ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah dia itu menjaga ar-ra'sa, kepalanya, dan apa yang ada di dalamnya. Apa menjaga kepala dan apa di dalamnya? Kepala di sini ada mata, kepala di sini ada lisan, kepala di sini ada telinga. Maka itu dijaga. Jangan kita itu mengucapkan sesuatu semaunya sendiri. Malu kepada Allah. Jadi kalau mau mengucapkan sesuatu harus yang bermanfaat, bukan yang sia-sia. Namanya orang ngobrol, ya. Namanya ngobrol, yaitu apakah ngobrol itu sesuatu yang bermanfaat? Kalau bermanfaat bukan ngobrol namanya. Ya, kalau ngobrol itu rata-rata tidak ada manfaatnya. Bahasa Jawa, orang Jawa mengatakan ceritone ngalor ngidul, gak jelas, ya. Kesana kemari tidak jelas kemana. Ya sudah, itu tidak ada manfaat. Maka tidak menjaga lisan. Maka seorang yang punya sifat malu menjaga lisannya, menjaga matanya, pandangannya, menjaga telinganya, menjaga pendengarannya. Ini wujud dari rasa malu. Yang kedua, wal yahfatil batna wa ma hawa. Dia menjaga perut dan apa yang di dalamnya. Menjaga perut dan apa di dalamnya berarti ya menjaga makanan, ya. Menjaga makanan, jangan sampai ada makanan haram masuk di dalam perutnya. Ini wujud dari rasa malu. Wal yadkuril mauta wal bila, dan dia selalu mengingat al-maut, mengingat kematian. Dan ketika dia itu sudah menjadi tulang belulang, artinya dia mengingat kematian, dan ketika dia itu sudah tidak ada gunanya lagi, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, waman aradal akhirata taraka zinatad dunya.
Barang siapa yang dia menginginkan akhirat, ya, taroka zinatad dunia, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Siapa yang menginginkan akhirat, meninggalkan perhiasan dunia, bukan meninggalkan dunia, tidak. Meninggalkan perhiasan dunia, karena kita ada di dunia. Perhiasan dunia artinya adalah sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan, tampaknya indah tapi ternyata melalaikan. Perhiasan dunia bisa saja adalah sesuatu yang sia-sia tadi itu, maka harus ditinggalkan. Maka beliau bersabda, faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu semuanya, dia menjaga kepala dan apa yang di dalam, menjaga perut dan mengingat kematian, dan dia menginginkan akhirat, yaitu meninggalkan dunia, faqad istahya minallah haqqal haya, maka sungguh dia sudah memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini yang terkait dengan tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang sia-sia adalah diarahkan secara umum di dalam perkataan dan perbuatan. Tapi banyak diarahkan kepada masalah perkataan. Masalah perkataan. Karena memang apa? Karena memang namanya lisan kita ini tiap hari mau tidak mau memang harus ngomong, kan begitu. Bicara. Harus mengatakan sesuatu. Maka di sini hendaklah kita menata, bukan dilarang kita mengucapkan sesuatu. Justru diperintahkan mengatakan sesuatu tapi yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang nanti juga akan kita baca, salah satu prinsip yang kita sampaikan tadi itu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Ini perintah mengatakan, bukan perintah diam. Pertama mengatakan yang baik, kalau tidak bisa baru diam. Nah, kalau kita ingin mengatakan sesuatu, ada salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-114. Di dalamnya itu Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka. Ya, tidak banyak kebaikan dari ucapan-ucapan rahasia mereka. Ini ditujukan kepada orang-orang kafir terutama. Dan ada kebaikannya apa? Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kebaikan ketika kita mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, itu jika isinya amara bisadaqatin, memerintahkan sedekah, memerintahkan orang lain untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan kebaikan, kebajikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan manusia. Ya, dia menjadi orang yang berdiplomasi, ya, orang yang dia melobi supaya dua orang ini yang bertengkar jadi islah, jadi damai. Maka ini bagus, ya, mengislah dua orang yang sedang bertengkar. Maka siapa yang memanfaatkan lisannya untuk memerintahkan, ngajak orang sedekah, nah, jangan ngajak aja tapi ya ngajak orang sedekah dimulai dari dirinya. Nah, kadang-kadang memang orang itu banyak ngajak tapi dia sendiri enggak. Na'udzubillah. Ini namanya orang yang lupa pada dirinya. Dia justru merasa sudah berbuat banyak, berbuat baik, padahal belum. Ya, padahal belum. Artinya apa? Seseorang itu seharusnya ketika dia memerintahkan sesuatu pada orang lain, amalnya untuk dirinya harus didulukan. Kalau kita belajar tentang yang namanya Al-Usul As-Salasah, di awal disebutkan mengenai kewajiban seorang
Muslim itu adalah ilmu, amal, dakwah, sabar. Ketika punya ilmu, maka adalah diamalkan dulu, baru dakwah. Ya, jangan ilmu dakwah, amalnya ndak, jangan. Kita punya ilmu tentang sedekah, kemudian dakwai orang untuk bersedekah. Kita ndak ngamalkan, ini salah. Nah, gini salah. Ayo ikhwah azani waskullah. Maka ayat berikutnya Allah mengatakan, Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu semuanya, merintahkan sedekah, merintahkan kebaikan, kemudian mendamaikan manusia, ibtigha mardatillah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan datangkan kepadanya pahala yang besar. Pahala yang besar. Ini yang manfaat, ya. Ini yang tidak ada, ini apa? Yang tidak sia-sia, yang manfaat itu. Ini di antara ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Seseorang yang dia itu berbuat baik, kita sudah tahu di dalam ayat, dalam hadis, ketika orang berbuat kebaikan dan itu manfaat, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Minimal berapa? 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Nah, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamuhu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bi mithliha hatta yalqallaha." Artinya, idza ahsana ahadukum islamahu, jika salah seorang di antara kalian itu ahsana islamahu, memperbaiki keislamannya. Jika di antara kita itu memperbaiki keislaman kita, bagaimana cara perbaikannya? Ya semacam ini, kita berusaha untuk memperbaiki keislaman kita, cari ilmu untuk memperbaiki keislaman kita, istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah, itu juga memperbaiki keislaman kita. Ya, maka siapa yang mau memperbaiki keislamannya, fakullu hasanatin, maka setiap kebaikan ya'maluha yang dia amalkan, tuktabu bi asyri amthaliha, akan dicatat 10 kali lipat, digandakan atau digandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhibin, sampai 700 kali lipat. Sebaliknya, kemurahan dan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, inilah ya yang harus kita perhatikan. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, Allah langsung gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai bilangan tidak terhingga, terserah Allah. Tapi ketika keburukan, wa kullu sayyi'atin ya'maluha, kalau ada satu keburukan yang dia lakukan, tuktabu bimithliha, hanya ditulis semisalnya. Keburukannya 1 ditulis 1, keburukannya 2 ditulis 2, tidak digandakan. Hatta yalqallah, sampai dia bertemu dengan Allah SWT. Nah, gini ada yang mengatakan Allah tidak adil. Aneh. Seharusnya kalau adil ya keburukan juga dilipat gandakan, kan begitu. Ini malah tidak, malah diberi kemudahan. Nah, dijelaskan mengenai hadis ini oleh ikhwah azanillah, satu amal kebaikan yang manfaat itu sudah dipastikan ketika amalannya itu benar, maksudnya orangnya yang beramal ini dia benar di dalam amalannya, ikhlas karena Allah dan amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, maka dipastikan satu kebaikannya mendapatkan 10 kali lipat. Adapun selebihnya sampai 700 kali lipat, ini yang dimaksud di dalam hadis tadi, maka ini tergantung dari ahsana islamahu, tergantung bagaimana dia membaguskan keislamannya. Berarti apa? Harus diniati dengan keikhlasan.
sama-sama melakukan sholat misalkan demikian. Bisa jadi satu orang dia mendapatkan pahala 10 kali lipat dari sholatnya, ya. Tapi ada dengan sholat yang sama dia mendapatkan sampai lebih dari itu karena memang keikhlasannya lebih tinggi. Ya, keikhlasannya lebih tinggi. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya, apakah itu puasa ataukah itu zakat dan yang lain-lainnya. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Ada sebuah riwayat yang terkait dengan kebaikan. Ini mungkin pelajaran bagi kita yang ada di zaman Rasulullah SAW, terutama bagi orang-orang yang mereka saat ini mendapat hidayah Allah Ta'ala, mereka hijrah atau sebelumnya itu dia kafir masuk Islam. Hadis yang perlu kita ketahui dan perlu kita sampaikan kabar gembira ini kepada mereka-mereka yang dia itu baru hijrah atau apalagi sebelumnya belum Islam. Riwayat yaitu an Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dari Hakim bin Hizam semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana pendapatmu asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sesuatu yang aku telah perbuat di masa jahiliyah, min shadaqatin, berupa sedekah. Aku itu masih jahiliyah, belum masuk Islam, tapi aku bersedekah. Aku bersedekah. Au ataqatin, atau aku memerdekakan budak. Merdekakan budak. Wa min silaturahim, aku juga silaturahim kepada kerabat. Fahal fiha min ajr, apakah itu ada pahalanya? Ada pahalanya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Ya. Beliau menjawab bahwasanya aslamta, kalau kamu sudah masuk Islam, apa yang sudah terdahulu akan mengikutimu yang berupa kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang dia itu sebelumnya belum Islam, kemudian dia itu masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan dia sebelum masuk Islam itu akan dia dapatkan setelah masuk Islam. Pemahaman sebaliknya, seberapapun seseorang itu memiliki kebaikan kepada manusia, tapi dia sampai mati tidak masuk Islam, bagaimana? Ya tidak ada gunanya kebaikan yang dia lakukan, karena pintu untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah tidak dilalui, tidak masuk, tidak dimasukinya. Maka kita jangan pakai perasaan. Betapa banyak orang ketika dia itu Islamnya pakai perasaan. Nah, pakai perasaan. Misalkan dia mengatakan, orang ini meskipun Nasrani, orang ini meskipun bukan Islam, tapi dia Masya Allah banyak membantu kita, masyarakat ini, bahkan membantu banyak orang dan yang lainnya. Masa Allah nggak menganggap kebaikannya itu? Ya, Allah nggak kebaikan itu, kan Allah Maha Adil dan sebagainya. Ini berarti beragama pakai perasaan, bukan pakai dalil. Padahal kalau kita lihat seberapapun yang dilakukan berupa kebaikan kepada sesama manusia, dia belum pernah melakukan kebaikan kepada Allah. Iya kan? Lah nggak masuk Islam, nggak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, Allah akan nilai itu semuanya. Oh, dia masuk Islam nggak mau, kok minta balasan dari Allah, aneh kan begitu. Nah, maka dari itu aja lihwa ha'azani wa azakullah. Maka hadis ini menjadi kabar gembira bagi kita. Kalau mungkin orang-orang, bahkan diri kita mungkin yang dulu mungkin masih jahiliyah, dalam arti kita itu mungkin belum banyak tentang agama Islam, banyak berbuat maksiat, tapi juga
kita berbuat kebaikan. Kalau kita sudah Islam ya jangan masuk Islam lagi, tapi taubat, ya taubat. Ya kita taubat apa yang sudah kita lakukan dahulu yang berupa maksiat, dan kita berdoa kepada Allah yang kebaikan dahulu masih tetap mengalir pada diri kita. Karena apa? Ya karena kalau kita tidak seperti itu nanti bisa jadi kebaikan kita yang dulu sudah terhapus karena kemaksiatan kita lakukan. Maka minta lagi kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia itu orang yang belum masuk Islam, akhirnya masuk Islam, diberi motivasi supaya dia semangat di dalam Islam ini. Kebaikan yang dilakukan ketika belum masuk Islam itu akan dinilai selama dia itu masuk Islam dan Islamnya itu benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian yang terakhir yang kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, maka ada faidah atau kesimpulan yang terkait dengan bab ini, bahwasanya dalam hadis yang kita sedang baca, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kita nukilkan salah satu faidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwasanya annahu yambaghi lil insan ayyada amala ya'ni, selainnya bagi manusia itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. La fi umuri dini wala dunya, tidak masalah agama saja, tidak juga masalah dunia saja, seluruhnya. Ya, tidak ada gunanya tinggalkan. Sesuatu yang sia-sia tinggalkan. Kenapa? Li'anna dzalika ahfadhu li waqti. Karena dengan meninggalkan sesuatu yang sia-sia itu menjaga waktunya. Berarti kita akan menjaga waktu dan kita bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Wa aslama li dini, dan akan bisa menyelamatkan agamanya. Wa isarul taksiri, dan akan memudahkan baginya supaya dia itu bisa meringkasnya. Faedah yang berikutnya ialah wahazani wazakullah. Ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia, nah sebaliknya seseorang yang dia itu tidak meninggalkan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang sia-sia dia melakukan perbuatan sia-sia, maka lama-kelamaan dia itu akan capek. Orang yang melakukan perbuatan sia-sia itu mesti ada batasnya. Mesti ada batasnya, kelama-kelamaan capek. Tapi orang melakukan perbuatan yang berguna, semakin dia melakukan, semakin dia itu ingin menambah. Semakin dia ingin menambah dan terus. Tapi orang berbuat sia-sia, lama-kelamaan capek. Nah ini terbukti kan, orang yang kecanduan, katakanlah main game, orang yang kecanduan olahraga, ada batasnya. Ya, ada batasnya. Entah batasnya itu terpaksa atau entah batasnya karena kondisi. Batasnya terpaksa itu misalkan dia itu suka main sepak bola tanpa melihat waktu, pokoknya saking hobi sekali, sholat ditinggalkan dan yang lainnya. Mungkin Allah menegurnya dengan kakinya patah, sudah nggak main lagi. Ada batasnya. Ya, main game juga demikian. Ya, mungkin bisa jadi karena main game akhirnya dia kena penyakit yang disebabkan hal itu, bisa jadi demikian, auzubillah. Ya, ada batasnya. Tapi orang yang berbuat kebaikan yang berguna itu tidak ada batasnya. Dia akan malah justru semakin semangat dan Allah semakin mudahkan apa yang dia lakukan. Faedah yang berikutnya bahwasanya orang yang dia itu melakukan perbuatan yang sia-sia, hatinya tidak tenang. Orang yang melakukan perbuatan sia-sia itu hatinya tidak akan tenang. Bagaimana bisa tenang? Orang kadang mungkin dia tadi berbahasanya berkilah. Ustaz, ana meskipun main game itu tapi juga tidak lupa sholat. Thayyib. Tidak lupa sholat. Pertanyaannya kapan sholatnya? Loh, saya sholat tepat waktu. Sebelum adzan sudah ke masjid, oke. Ya. Terus akhir main gamenya kapan? Ya pokoknya saya main game, begitu kurang 5 menit saya berhenti, saya sholat. Setelah itu main lagi kapan? Ya setelah sholat 5 menit saya main lagi. Pertanyaannya, apakah ketika dia itu sholat nggak mikir gamenya yang baru dia lakukan?
Ataukah di akhir sholat dia nggak mikir gamenya, apa yang nanti dia akan lakukan? Siapa yang bisa menjamin? Ya, mesti di dalam sholatnya tetap mikir game meskipun fisiknya sholat. Apalagi HP-nya dibawa, ditaruh di depannya. Na'udzubillah. Oleh karena itu inilah, ayolah ikhwah, akan risau. Orang yang berbuat sia-sia itu akan menjadikan hatinya itu risau, hatinya gundah, tidak tenang. Tapi orang yang berbuat kebaikan, hatinya akan menjadi tenang. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi semoga dimaafkan Allah taala. Mohon ampun kepada Allah taala dan minta maaf kepada antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun Ustaz. Cukup ya. Jazakallahu khair. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.